Halo teman kece, balik lagi bersama Kak Bella. Kali ini kita akan membahas tentang membangun budaya demokrasi di sekolah. Langsung saja, yuk kita bahas materi kali ini. Nah, demokrasi itu sendiri apa sih? Demokrasi adalah bentuk sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat atau warga negara secara langsung atau melalui perwakilan yang mereka pilih. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, di mana demos berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan atau pemerintahan. Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, baik melalui pemilihan umum, referendum, atau mekanisme partisipasi lainnya. Prinsip dasar demokrasi adalah kedaulatan rakyat, di mana pemerintahan dijalankan sesuai dengan kehendak mayoritas dengan menghormati hak-hak minoritas. Nah, demokrasi. Di dalam demokrasi tentunya akan mengerucut ke budaya demokrasi. Nah, apa sih Kak budaya demokrasi itu? Budaya demokrasi adalah kemampuan manusia yang berupa sikap dan aktivitas untuk yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi seperti menghargai perbedaan dan kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, budaya demokrasi ini apabila dikerucutkan lagi di dalam pendidikan di persekolahan, ada suara demokrasi, yaitu adalah salah satu tema dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang sekarang dilaksanakan di kurikulum Merdeka. Nah, dalam suara demokrasi ini, siswa mampu mengimplementasikan sistem demokrasi pada satuan pendidikan, membentuk kaderisasi kepemimpinan yang demokratis, guna menampung aspirasi siswa, dan secara khusus melatih siswa untuk berorganisasi serta menyalurkan minat bakat siswa dalam berorganisasi. Nah, jadi demokrasi ini tidak hanya di dalam istilah kenegaraan saja, tapi demokrasi ini juga ada dalam kegiatan pendidikan di sekolah, khususnya kamu yang ada di sekolah SMA atau sekolah menengah atas karena ada tema sendiri di P5-nya yaitu suara demokrasi. Nah, apa saja sih cara membangun budaya demokrasi di sekolah? Yang pertama adalah dengan pemilihan ketua kelas. Nah, pemilihan ketua kelas ini tentunya sudah pernah dilakukan dari zaman SD hingga mungkin sekarang SMA. Dan dapat dilakukan dengan musyawarah mufakat. Jika musyawarah mufakat ini tidak berhasil membuahkan keputusan bersama, biasanya dilakukan atau ditempuh dengan cara pemungutan suara atau voting. Cara ini ditempuh jika terdapat lebih dari satu calon ketua kelas yang sama baiknya. Jadi biasanya ada 2, 3, 4 kandidat ketua kelas yang kemudian dipilih oleh anggota kelas. Selanjutnya yang kedua adalah pemilihan ketua OSIS. Nah, kalau OSIS ini hanya ada di SMP dan SMA. Dengan memakai sistem pemilihan umum pada proses pemilihan OSIS, maka para siswa bisa turut memeriahkan pesta demokrasi di sekolah. Hal ini secara tidak langsung juga mengajarkan tentang implementasi sistem demokrasi. Pemilihan ketua OSIS termasuk agenda tahunan yang diselenggarakan di seluruh sekolah untuk memilih kandidat ketua OSIS terbaik sebagai pemimpin. Pastinya para kandidat tersebut adalah putra dan putri terbaik di sekolah yang memiliki keunggulan di bidang akademik ataupun non-akademik. Nah, selanjutnya adalah membuat koperasi sekolah. Nah, ternyata koperasi sekolah ini juga merupakan satu upaya membangun budaya demokrasi loh, teman-teman IPC. Salah satu bentuk kegiatan badan usaha yang bersifat demokrasi di lingkungan sekolah adalah koperasi sekolah. Sejalan dengan semangat demokrasi, koperasi terkenal dengan semboyannya dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Adanya koperasi sekolah dapat membantu anggota dengan menyediakan berbagai kebutuhan sekolah. Ada biasanya kalau di koperasi sekolah ada bed sekolah, kemudian ada alat-alat tulis. Nah, itu adalah cara kita membangun demokrasi di sekolah melalui koperasi sekolah. Selanjutnya, menghargai pendapat orang lain. Nah, sikap menghargai pendapat orang lain adalah suatu sikap di mana seseorang memiliki rasa hormat dan mampu menerima setiap perbedaan yang ada tanpa melihat siapa dan apa yang dimiliki oleh individu lain. Nah, menghargai pendapat orang lain ini bisa dilakukan dengan teman, bisa dilakukan dengan guru, bisa dilakukan oleh semua warga sekolah. Selanjutnya, melaksanakan P5 tema suara demokrasi. Nah, lingkungan sekolah yang mendukung budaya demokrasi. Seluruh elemen di sekolah, termasuk mulai dari kebijakan sekolah, kegiatan sekolah, hingga budaya sekolah, harus berkembang dengan memperhatikan nilai-nilai kebinekaan dan anti kekerasan sebagai salah satu aspek penting dalam profil pelajar Pancasila. Nah, hal ini dapat dilaksanakan menggunakan P5 atau penguatan profil pelajar Pancasila atau P5
Untuk suara demokrasi ini hanya dilakukan di SMP dan, mohon maaf, hanya dilakukan di SMA. Nah, maka dari itu, upaya pemerintah untuk lebih membangun suasana demokrasi di sekolah adalah dengan tema suara demokrasi di SMA ini. Nah, kegiatannya apa saja sih Kak yang mungkin bisa dilakukan di kegiatan P5 tema suara demokrasi? Yang pertama ada pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Yang kedua ada diskusi terkait demokrasi. Kemudian penggunaan media sosial dalam mengemukakan pendapat. Ada praktik mengemukakan pendapat. Kunjungan ke rumah pintar pemilu juga bisa jadi kegiatan P5 loh. Selanjutnya, diskusi bersama narasumber terkait demokrasi. Biasanya narasumbernya bisa narasumber ahli atau mungkin narasumber guru atau mungkin bisa dari anggota pemilihan umum atau KPU. Nah, selanjutnya pembuatan karya terkait demokrasi. Nah, itu tadi adalah membangun budaya demokrasi di lingkungan sekolah. Semoga bermanfaat bagi kalian dan kalian dapat melakukan demokrasi dengan benar di sekolah. Sampai jumpa.